Kok bisa Pak Aceh? Tai itu jadi nggak ada rasa? Apa sih yang nggak bisa? Bagi Tuhan itu semuanya tidak ada yang mustahil. Oke, Not jadi everything Pak Aceh will be mulai sekarang nggak impossible. perlu makan ini lagi dong, nggak perlu makan nasi lagi gitu. Daripada Jadi uangnya habis habis beli nasi, mending makan makan pasir, makan apa gitu. Tapi sebelum makan berdoa dulu kan? sebagai manusia makanannya adalah bukan debu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam Iya, sendirian. iya betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti nggak masuk juga ilmunya kalau gitu. Ini. Oh iya, Gimana nggak ketawa ngakak? ganti pemain, Masa ganti pemain. Tuhan dibawa-bawa? Wah, MKC, Dibawa- bre. Tunggu. Ada Pak Kace. Wes, Bang. Halo, Pak. Pemirsa, Bang Gores. Mbak Keko, gimana kabarnya Mbak Keko? Baik, Waduh, gimana nih? Dari kemarin aku pengen ketemu Mbak Keko, nggak sempat-sempat. ya sekarang kan ketemu, mau apain? Udah ketemu mau ngasih duit apa mau bertanya? Oh, boleh. Enggak. Aku waktu itu pengen ini sih, pengen jenguk Pak Kace waktu masih di lapas, cuman nggak dikasih sama keluarga. Dia sekarang aja lah, mumpung masih hidup bisa ketemu, bisa dirasakan bebongnya. Enggak, aku serius. Jadi gini ya, ini teman-teman, walaupun Pak Kace ini adalah, kita tahu lah ya, penghujat dan sebagainya, tetapi kan dia sudah menerima hukumannya, dan kita doakan dia bertobat. Tapi secara kemanusiaan, saya nggak pungkiri Pak Kace ini salah satu yang menghibur, ya, yang menghibur di channel saya, dan bisa dibilang dulu YouTube saya tuh termasuk rame, ya gara-gara Pak Kace setiap hari hadir ya, dengan keunikan-keunikan dia, pengakuan-pengakuan lucu dia, tapi jangan diajak bahas agama. Pak Kace ini kalau diajak bahas aneh-aneh lucu dia. Kayak contoh misalnya dia bahas waktu dia masih jadi supir di Arab Saudi ya, bagaimana dia menipu jemaat-jemaat dulu ya Pak Kace ya, ditipuin kalau satu kambing dibawa ke 12 orang, betul nggak? Gue masih inget aja lo ngomong gitu. Ingatlah Pak Kace. Terus Pak Kace bawa orang Mesir, orang Mesir nyari pesundul ya, nyari pesundal. Bener. Ini gila nih Pak Kace ini, pengalamannya gila-gilaan ya. Di Arab pun kerjaannya buat dosa soalnya. Betul. Makanya saya bertobat sekarang, jadi nggak mau lagi ngikutin pendusta. Iya, jangan ikut. Nyata begitu. Tapi Pak Kace, aku serius nih. Pak Kace, kapan ada waktu kita makan bareng deh? Kita jamu Pak Kace lah. Ini serius. Aku jamu Pak Kace karena Boleh. apapun ceritanya punya kontribusi lah Pak Kosman bin Sudet nih. Iya. Gimana? Mau Kapan ada mau- waktu? Ini nomornya berapa sih sekarang? Nomornya saya. Nanti di DM aja. Iya udah. Iya, aku dari kemarin pengen ketemu nih si Kores. Alayubi kenal kan? Ingat kan? Iya tahu. Kores. Iya, Kores sama tuh. Alayubi sama Kores kemarin pengen jamu Pak Kace nih. Ini aku ditulis kojul nggak jelas, yang penting konten enggak. Aku bicara Pak Kace ini kan banyak yang bisa kita gali. Itulah aku bilang jangan bahas agama sama dia. Kalau kalian bahas yang aneh-aneh, ini orang punya pengalaman lucu lah. Cuman aku mau nanya nih Pak Kace, ada cerita Pak Kace waktu dikasih makan tai, gara-gara Yesus, tainya jadi nggak ada rasa, betul nggak? Benar. Kok bisa Pak Kace? Tai itu jadi nggak ada rasa? Apa sih yang nggak bisa? Bagi Tuhan itu semuanya tidak ada yang mustahil.
Oke, Not jadi Pak Kacip mulai sekarang nggak perlu makan ini lagi dong, nggak perlu makan nasi lagi gitu. Daripada uangnya habis beli nasi, mending makan pasir, makan apa gitu. Tapi sebelum makan berdoa dulu kan. sebagai manusia makanannya adalah bukan debu, tapi manusia itu makanannya nasi. Begitu. Tapi kan dalam nama Yesus pasir, tai bisa enak. Kayak Pak Kacip bilang itu kan sampai nggak terasa tai itu waktu dimakan. Jadi nggak selamanya orang mau nyebrang itu lautan belah, tapi setiap itu mah hanya terdesak aja. Kalau balik lagi mati sama Firaun, makanya Tuhan dibelahkan lautnya itu. Dengar nggak cerita Bang Jul, Musa? Bang Jul, Apa Ustaz Dio? aku mau berak nih, Pak Kacip mau makan taiku nggak? Terdesak aja dia bilang, kalau terdesak nggak bisa setiap hari dia bilang. Oh, oke. Ya, karena itu kan dipaksa orang ya dimasukin kan, mau tidak mau. Tapi Tuhan punya kasih mujizat ke saya bahwa saya itu tidak merasakan itu bau atau tai, enggak, bau tanah aja, kayak tanah aja gitu loh. Itu berapa lama tuh kejadiannya Pak Kacip? Kalau boleh tahu, waktu dikasih makan tuh. Bentar aja atau di apa ya, ditaruh di muka sampai 5 menit 10 menit gitu. Ya suruh sebentar aja, paling suruh suruh buka mulut, terus langsung dilumurin ke muka. Tapi nggak bau gitu loh. Jadi ada mujizat itu. Apalagi mujizat yang terjadi selama Pak Kacip di penjara tuh? Ya dikeroyok, diinjek-injek. Saya nggak merasakan bahwa saya sakit. Padahal pas nengok mau cermin tuh babak belur. Tapi itu iya, kuasa tapi Tuhan. masuk rumah sakit Pak. Nggak sakit tapi masuk rumah sakit gitu. Masih apa? Tapi masuk rumah sakit gitu Itu kan? berapa lama dirawat itu? Sempat dirawat tuh? Enggak masuk rumah sakit, cuma di apa namanya di visum doang. Visum balik lagi, enggak sampai rumah sakit. Oke, tapi kemarin kan sempat ini ya, sempat kena Bang Jul, apa? aku penasaran Bang Jul, baru pertama kali baru tahu apa ketemu apa Komal dengan orang yang pernah makan tai itu rasanya gimana Pak? Asam atau pedas-pedas gitu atau gimana Pak? Kalau pengen tahu cobain, jangan kata orang. Jadi kalau kata orang kan kadang-kadang yang merah-merah itu manis, belum tentu. Iya, Yang merah-merah yang cabai kan juga Bapak yang merah, pernah rasa. pedes loh. Iya kan Jadi Bapak yang gini, pernah makan. Kamu Iya, bisa itu cuma yakin bahwa yang merah itu pedas itu karena sudah nyobain. Oh, cabai itu pedas gitu loh. Nah, coba ceritakan Pak. Kalau Waktu nggak Bapak nyobain, nggak kenal gitu, nggak kenal bahwa cabai itu pedas gitu. ya Bapak lah ceritakan. Setiap orang yang merah itu manis gitu loh. Demikian juga dengan Kalau nggak mau Tuhan, kita nggak bakal mengenal Tuhan secara hakiki kalau kita tidak mengenal diri Tuhan sendiri gitu loh. Oke. Iya, jadi memang Pak Kacip ini pengalamannya keren ya. Makan tai nggak ada rasa, terus dihajar sampai babak belur nggak ada rasa. Tapi aku sedihnya ini kok sekarang kurus kali Pak Kacip sekarang. Kenapa? Kok jadi kurus kali? Oh enggak, udah gemuk lagi, udah makan babi soalnya. Oh, kemarin kenapa bisa kurus? Nggak ada yang jenguk. Ya namanya sakit kan, kurus saya kan mengalami lumpuh, sembuh lagi gitu loh. Itulah Oke, ini mujizat. ada Alayubi nih. Ya, assalamualaikum buat Alayubi. Ini kawan lama juga nih, kawan lama nih. Masalah apa? Sunat ya, lucu itu. Sunat apa? Yang Pak Kacip bilang, kulup Pak Kacip entah udah hilang kemana. Jadi sunat itu ada dua hal. Ada sunat jasmani, ada sunat rohani. Nah, kalau saya cerita sunat rohani, kalian nggak kenal karena kalian nggak mengenal roh. Jangankan mengenal roh Tuhan, roh sendiri aja kalian nggak kenal. Aku ingat dulu Bang Jul disaranin ganti pakai kulit ayam ya. Udah jadi nggak? Iya, dia mau jahit ayam. Halo. Udahlah, nggak usah ngurusin kayak gitu hujat-hujat. Pokoknya yang penting damai aja. Semua agama juga bagus kok. Silakan aja. Tapi aku mau nanya lagi. Ini kan kemarin ada kabar Pak Kacip mau dibawa ke Amerika nih, tinggal sama Edis. Benar nggak? Oh enggak, ke saya sih belum ada konfirmasi. Belum ada konfirmasi, belum ada ajakan. Belum ada. Oke, Nggak belum ada ajakan ya. Pakai duit ke sana itu, pakai duit, tempat siapa, harus jelas dulu. Kalau saya nggak jelas, saya nggak mau. Makanya saya pindah dari Islam itu karena dulu saya nggak jelas gitu Dulu loh. nggak jelas, miskin, masih kere, itu rumahnya masih di samping sungai kan, Iya. Tanjung-Tanjung. Orang Kristen kaya. Pak Kacip, jadi ini masih targetnya tuh masih beli Pajero juga. Dulu kan bilangnya pengen beli Pajero tuh, masih nggak?
Ya kalau punya kepengen ini sih pesawat juga pengen saya beli pesawat, tapi cukuplah pesawat 2 jam 3 jam ke Bali kan gitu. Jadi uang kemarin kan udah ditransfer sama Saipudin, berapa itu ditransfer sama Saipudin setelah Pak KC keluar? Saya nggak ngurusin duit, nggak ngerti. Soalnya kan saya di dalam nggak punya rekening, nggak punya apa, jadi nggak tahu kalau ditanya duit. Saya nggak bisa Enggak, setelah keluar kan si Saipudin kan difitnah tuh. Si Saipudin dibilangnya bahwa dia menggelapkan uang KC. Terus dia bilang, udah saya transfer. Begitu KC keluar, sudah saya suruh anggota saya transfer tuh uang kepada KC. Itu benar nggak? Ya saya sih nggak merasa menerima ya. Waduh, Berarti nggak balik ke istri yang dulu ya, Bang Kosman ya. Makanya nggak terima. Kan ditransfer ke istrinya katanya. enggak. Dibilang Tekan ke KC. Setelah Langsung. KC, Oh, yang itu langsung. Oh. iya, udah transfer dia bilang. Ada yang ke istrinya Bang Kosman kan? Itu dulu sebelum kejadian, tapi setelah keluar dari penjara, menurut Saipudin sudah ditransfer kepada KC. Ini aku cari videonya dulu ya, nanti ku kirim. Assalamualaikum, Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, Pak Kace. Ya sore. Masih ingat saya? Romo Gaul, siapa nggak inget loh, soalnya mukanya tuh kayak panda gitu loh. Masa nggak kenal suara saya? Iya suaranya sih ya, kayaknya banyak sih yang serupa. Kadang-kadang apa roh halus juga suaranya sama. Coba ditebak, aku dari mana? Yang mirip gini mah jarang, cuman satu-satunya ini. Mirip Romo Gaul. Saya inget-inget ya, suaranya banyak juga sih yang diinget-inget. Memori saya. Sudahlah, nggak usah diingat-ingat. Udah jujur aja Cuman, Bang, siapa? cuman yang saya ingat dari Pak Kace, beberapa tahun yang lalu itu ada beritanya di media, katanya pada saat Waduh, signalnya jelek nih. di penjara Pak Kace, katanya mulutnya dimasukin, dikira lumpur tapi bau katanya. Kata Setelah siapa? keluar penjara, Pak Kace ngakunya dimasukin tai tapi nggak bau katanya. Saya jadi curiga, jangan-jangan Pak Kace sudah amnesia gara-gara dipukulin Pak Napoleon. Jadi yang berita saya kan nggak perlu, kalau kamu tidak percaya ya tinggal cek aja di YouTube-nya gimana gitu loh. Jadi saya nggak tahu itu tai atau apa, saya pikir ya lumpur biasa, nggak tahu saya. Karena Nah, tidak ya itu merasa, dia. kalau tai kan bau, kalau tai saya kan bau biasanya gitu. Tapi saya diberi mujizat itu oleh Tuhan nggak bau gitu. Enggak, Itu dulu mengalami. beberapa tahun yang lalu itu Pak Kace kan merasa pengakuannya, katanya sih mulutnya dimasukin lumpur tapi berbau tai gitu. Enggak, saya enggak mencium itu, enggak berkata Itu demikian. waktu Jadi, di roomnya jangan di-framing karena saya yang Yusuf merasakan. Mandobulu ya, Romo ya, kalau nggak salah dulu ya, pengakuan Pak Kace Iya. sendiri. Ya. Yang bau itu, yang mereka yang berkerumun, makanya pada bubar karena bau tai gitu loh. Kalau saya enggak mencium apa-apa. Pak KC, ini ceritanya Yusuf Manubulu kan dikabarkan mengkorup uang Pak KC itu. Itu benar nggak? Sekarang jadi ke Yusuf Tuduhan-tuduhan dari pihak Kristen kalau tadi Saipudin uang Pak KC Ibrahim. ya donasinya itu digelapkan Nggak sama jelas Yusuf Manubulu. ini, nggak penting nggak penting, saya nggak penting nanggapin karena ini nggak. Penting dong. Lah, kok jadi kabur kan? Kan kita mau diskusi Siapa suruh agak kau undang aku? Aku kau undang. Jadi dia marah kalau ada aku memang. Enggak, dia kalau ditanya uang, padahal aku mau nanya yang Saipudin, karena kan Saipudin yang ngomong loh, udah aku kembalikan uangnya, dibilang mana ada lagi sama aku. Tadi dibilang sama Pak KC belum dia terima uangnya ya. Ini Pak KC yang bilang belum terima uangnya. Bang Jul kan nggak balik ke bininya kan, bininya nggak balik ke dia lagi kan? Kalau nggak Itu salah. tanya Pak KC tuh naik lagi dia. Iya, jadi gini, dengerin. Saya nggak mau cerita yang tidak saya alami dan saya tidak mau cerita yang saya tidak tahu. Karena kalau saya tidak tahu diceritakan ke orang lain, saya jadi pendusta.
Begitu. Saya tahu pertanyaan kalian itu supaya jadi bisa di framing gitu loh nantinya. Saya tahu arahnya ke sana. Oke, aku nanya yang ini aja. Pak Ya, KC itu sempat ini dibilangin, mohon maaf, nggak dibilangin saya mau syahadat layani. gitu. Ya. Karena Jadi yang diurusin kabar, orang dunia. Karena orang dunia itu yang diurusin cuma duit aja gitu nah, kan loh. Pak KC yang dari dulu bilangnya duit, mau beli mobil, Iya. pamerin. Lagi makan enak nih, aku dijamu. Pak Udah KC. ya. Udah Enggak, sampai aku di situ nanya aja terakhir. ya. Terima Aku nanya kasih ya. terakhir. Aku nanya terakhir nih. Sampai di situ ya. Kabar mau syahadat mana lagi? Kan hilang dia jadinya kan. Mbak Keko. Makanya dulu ngaku jangan murtad karena nggak punya duit, dikasih duit sama Udah misionaris. diakui tadi sama dia, karena itu susah. Iya, jadi gini teman-teman, kalau sama KC jangan bahas agama. Kalau bahas agama tahu sendiri lah mulutnya ya. Mending bahas yang lain gitu. Saya dari dulu ngelihat-lihat orang gitu. Kalau orang yang jangan dibawa bahasa agama ya jangan diajak bahasa agama, nanti ngawur gitu. Sama kayak Luga gitu kan. Lu kalau bahas Islam sama dia ya ngawur gitu. Tapi kalau lu nanya ke Kristen sama dia ya cocok. Oke, ini ada yang lain gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Blender? Iya, cuman saya belum bisa on cam, followernya nggak ada. Ini saya baru nyoba-nyoba HP, Bang. Oke, jadi Bang JM ini pernah jadi tahanan di Bareskrim? Bareng saya dulu, terus masuk Abah KC. Itu tetangga saya, Bang. Tetangga sel? Tetangga kampung, tetangga di penjara, bareng di penjara. Bentar. Bang JM ini Muslim apa Kristen? Muslim lah, Bang. Muslim dari lahir ya. Iya, Nah, alhamdulillah. tunggu lo, ini artinya sekampung tuh di mana gitu? Di Cianjur? Apa? Bukan, di Ciakar. Hah? Ciakar, Ciamis. Ciamis ya, di Ciamisnya ya, satu kampung. Iya. Cuman Jadi- ini kan gini, ini tadi saya kira saya kan sering main di roomnya Abah KC. Oke. Di situ naik karena saya tadinya kan saya juga ngomong, bah saya bukan nggak mau debat agama, saya di sini cuman Abah katanya udah bebas nanya itu aja, reuni semasa di dalam. Saya juga kadang sendiri, yang muslimnya saya sendiri. Kok bisa? Kan dia main TikTok, saya juga baru main TikTok. Oh iyalah kan Udah lama ketinggalan nggak main TikTok. Cuman aku ngefans sama Bang Blender. Mana Bang Blender? Ini ada Bang Blender. Iya bang, iya bang. Saya oke. ngefans Bang. Sama Iya. itu Kang Juma. Ya. Ya. Cuman saya nggak tahu ini caranya kalau biar on cam gimana caranya sih? Harus followernya nggak tahu ya, harus sekian gitu. Lupa aku berapa. Tapi yang pasti aku mau nanya dulu Bang JM, itu sempat di Bareskrim bareng atau di apa tadi? Ciamis ya bareng. Bentar dulu, Bang Blender semuanya, aku izin turun di sini udah maghrib ya. Oke, siap. Ini juga ada mau maghrib. Kirain tadi ini roomnya Abah KC. Saya tadi naik kan. Oh iya. Mang, aku mau nanya. Jadi dulu sempat di penjara tuh bareng tuh di Bareskrim atau di Ciamis ya? Kalau Ciamis kan kampungnya, Bang. Iya, tapi kan penjaranya juga di situ kemarin. Lapas. Kalau di lapasnya saya nggak bareng Oh, jadi Ya. barengnya waktu di Mabes Polri. Oke, di Mabes Polri itu gimana si Kosman atau si KC ini? Ya kayak yang di berita gitu. Nanti saya nyampaikan, takutnya nanti saya di apa-apain lagi. Diapain sama siapa, Bang? Ya kali aja. Enggak, aku mau nanya sebenarnya Karena KC itu gimana? saya di sini tadinya juga nggak mau debat agama, cuman tadi Abah KC kok masuk ke situ. Kirain roomnya Abah KC. Saya kan belum paham TikTok, Bang. Belum paham Iya. bener. Enggak. Kita aman-aman. Itu KC itu teman lama juga ya. Itu kita dari dulu diskusi udah lama tuh sebelum dia masuk penjara berapa lama itu. Cuman aku mau nanya, itu dia selama di penjara itu ya, di tahanan di Mabes, di Bareskrim itu kelakuannya gimana sih? Karena kan kita dengar memang dia petentengan, sok-sok bahas agama, suruh orang masuk Kristen. Itu betul nggak? Oh itu ya, jadi saya luruskan ya. Ini alhamdulillah saya kan muslim, saya nggak mau ada fitnah aja. Jadi saya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya menyaksikan. Jadi tidak mau menyangkut ke sini, menyebar-nyebar keyakinan saya enggak. Jadi begitu masuk, MKC itu masuk jam 3 malam, subuh.
Cuman sebelum masuk itu sudah ada info bahwasannya akan ada masuk yang penista agama. Sudah ada info jauh-jauh hari, udah ada info, begitu masuk, oh ini orangnya. Begitu saya ngecek, waktu itu kan saya kebetulan tamping bang. Namanya tamping kan kalau ada warga binaan yang baru kan ngasih secari kertas bang. Bahwasanya ini alamatnya apa, di mana kasusnya apa, seperti itu. Ternyata begitu lihat loh, oh terus anak-anak bilang, ini tetangga kamu tuh, tetangga kamu Maulana, tetangga kamu. Masa sih? Saya lihat, oh iya. Ternyata begitu lihat di di TV, kan ada TV tuh di bawah, viral gitu. Terus ditanya lah sama Jenderal Napoleon Bonaparte, kan saya bareng juga di situ. Oke. Ada di situ ada Jenderal Pras, terus almarhum Yahya Waloni, pas barengan saya ya, pas barengan saya. Pertama Taher yang meninggal itu loh, yang dari Medan itu pertama itu. Terus saya masuk, saya barengnya sama Gus Nur, Yahya Waloni almarhum, MKC, terus Habib Rizik pindah di depan. Waktu itu dipisahkan, cuman mertuanya kalau nggak salah itu bareng juga sama saya, ngaji bareng. Terus Jenderal Pras, Jenderal Napoleon Bonaparte, terus banyak polisi-polisi yang lain sama bupati-bupati lah. Nah pas kebetulan MKC masuk, ditanya sama Jenderal Napoleon, ditanya agamanya apa, Muslim. Terus ditanya lagi agamanya apa, Kristen. Nyampe ke animisme atau kepercayaan. Loh, masa waktu ditanya pertama dia jawabnya dia Muslim gitu? Muslim itu semua orang tahu, bukan saya aja denger, orang kenceng kok. Bukan saya aja, bukan. Tapi kalian udah kenal dia kan? Udah kenal dia, cuman mau ngetes gitu ya? Kalau saya di situ tahunya bahwasanya ada akan masuk yang menista agama, itu aja. Oke. Cuman agamanya apa kan nggak tahu. Tahunya kan sudah kejadian. Oke. Agamanya entah dia itu dari Hindu, Buddha, Kristen, itu kan nggak tahu. Cuman kalau untuk waktu itu dieksekusi, karena saya juga waktu itu pas di sel juga, saya waktu itu dieksekusi juga. Cuman saya kan gelut, bukan agama, bukan. Biasa lahan. Oke, siap. Oh, waktu di rumah nggak kenal dulu waktu di kampung. Tahu dengar dia, tapi saya masih kecil bang. Saya masih SMP. Agamanya apa dulu? Nggak tahu. Islam. Gini bang, dulu Islam, betul, dia ya. tuh murtad ya. Dia murtad tuh setelah pindah dari kampungnya, Iya, setelah dia udah miskin, ya, betul. setelah dia udah merantau mana-mana. Ya terus gimana tuh kejadian itu? Ya kejadian waktu itu langsung, kalau orang dalam bilang orang lapas ya, dia biasa kayak gitulah, kayak yang Nah itu enggak, kenapa dia waktu ditanya agama Islam terus berubah jadi Kristen? Nah terus gimana lagi? Ya namanya orang yang masuk penjara pasti bagaimana caranya badannya supaya jangan, kan biasa orang masuk itu pasti ada salam kenal bang. Iya, kena ospek. Benar. Membela diri, benar. Salam kenal bang. Pas yang nanyanya lagi, saya pernah diundang juga. Saya pernah mau jadi saksi, tapi saya nggak mau. Oh, iya. Kalau Yang nanya jenderal pula yang nanya ya. Iya, orang di depan hidung saya bang. Ini bang siapa? Bang Blender. Itu terus si KC ngomongnya Kristen. Nah, habis ngomong Kristen, Enggak, pertama Muslim. terus Padahal kan Pak Jenderal kan udah tahu. Udah tahu, cuman kan ngetes kejujurannya. Kan kita di situ kan diwajibkan jujur, berani, dan tanggung jawab, kan itu. Oke. Jujur, berani, dan tanggung jawab, artinya jujur dengan kasusnya aja gitu. Berani tanggung jawab, seperti itu. Ditanya, nah dari situ Pak Napoleon marahnya karena dibilang agamanya pindah-pindah, akhirnya marah, salah eksekusinya di depan bawah CCTV malah. Oh. Ya mungkin sudah nggak kuat, memang saya diajarkan oleh Jenderal Napoleon, kamu itu Maulana, kamu itu harus lebih besar dari sel jeruji besi ini, artinya kamu harus lebih besar dari masalahmu, jangan cengeng gitulah. Pas dia masuk langsung, terus itu ngambil kreseknya dari kamar saya lagi, kresek untuk
itulah yang kayak kotoran kayak gitu. Oke. Itu terus Kotoran siapa itu bang? Kotoran siapa bang? Ya Pak Bintang. Itu oke, bukan terus hoak memang. nggak tahu habis itu besok-besoknya gimana? Besok-besoknya udah nggak ada lagi gitu. Masih ada, itu kan tiga malam itu yang kelihatan, yang belum kelihatan setiap hari bang. Oh iya, setiap hari tuh. Setiap hari tuh kena Viral siksa ya? itu. Sampai viral ya. Itu namanya kredit, kalau di dalam itu ilmu kredit. Jadi ketemu kayak gitu lagi, ketemu kayak gitu. 3 hari itu yang 3 hari yang frontalnya. Tapi Oh saya iya. bukan di sini saya membela siapapun, enggak, cuman saya menyampaikan, saya nggak mau bohong dong. Iya, betul. Makanya saya sering naik di Abah Kaca itu, saya bukan mau ngomongin agama, saya itu reoni kita pernah bareng gitu loh bang. Paham. Bukan, makanya saya kalau naik di Abah Kaca juga saya ngomong sama orang-orang sebelah, ini mohon maaf ya, saya tidak mau ngomongin agama, saya di sini tuh reoni. Oke, enggak. Aku cuman mau tahu Bang, habis viral itu terus gimana sih KC? Pindah sel atau gimana kelakuan dia selama di situ gitu? Apakah petentengan juga atau gimana? Enggak, nah kalau untuk petentengan saya luruskan, dia tidak ada. Kalau misalnya petentengan, nih loh saya ngajak, memang enggak. Saya tahu. Jadi kalau ada, ya mohon maaf, saya sebagai orang muslim, kalau misalnya ada, ini KC itu di dalam petentengan, itu tidak benar bang. Saya nggak mau bohong bang, jadi saya ngomong apa adanya. Oke. Ya make sense lah. Orang udah kayak gitu, udah dikasih makan itu masih petentengan ya konyol juga gitu. Siapa? Terus dia ngapain aja selama di dalam sel itu? Ya, jadi kredit bang. Gimana sih? Oh, satu kamar berapa orang? Bang Maulana satu kamar sama dia, satu sel gitu. Saya sama almarhum Yahya Waloni sama Gus Nur. Oke, satu sel. Iya. Terus? Sama almarhum Yahya Waloni. Cerita Yahya Waloni juga saya tahu, dia gimana sampai nangis, sampai banyak lah, Gus Nur. Jadi Terus Ustadz Yawal ini sempat ketemu si KC ini nggak? ketemu, ya biasa aja. Biasa tuh gimana maksudnya? Malah Yahya Waloni ngasih tahu, kamu di sini yang anteng, jalani hukuman dengan baik, nggak usah A, B, C dan D, nggak usah seperti itu. Karena harus sayang tubuhnya juga. Adapun itu kesalahan kamu ya harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi tetap saling mengingatkan secara sosial, Bang. Kalau masalah agama kan sendiri-sendiri, Bang. Di situ. Kalau saya Malah sama pas Ustadz Yawal ini malah dinasehati ya, bukannya dimarahin atau di apa, cuma dinasehati ya. Oh, dinasehati. Yahya Waloni sampai ngomong, sampai dia megangin dadanya, kan dia di ring tuh dadanya, ngomong, Maulana, dada saya kayaknya sakit. Bener. Nggak lama kemudian, 1 minggu apa 3 hari dia ke rumah sakit tuh. Ke rumah sakit. Terus waktu itu saya kan dikasih rokok, dia masih ngerokoknya kuat. Terus ini buat kamu rokoknya. Namanya di dalam kan rokok berharga, Bang. Iya. Ya kan rokoknya Sampurna Mil. Dia rokoknya bal-balan dia. Rokoknya dikasih. Dia biasa malah ngajarin. Terus kalau ngaji kan saya bandel, Bang. Biasa saya diajarin sama mertuanya Habib Rizik kan bandel. Walaupun saya muslim kan, tapi ya saya tukang bersih juga, Bang. Iya. Ya sebenarnya sih Ustadz Yahya Waloni itu bisa mengajak dia debat gitu di dalam, kan begitu kan? Sebenarnya bisa, tapi beliau tidak mau seperti itu, malah menunjukkan sikap ininya ya. Keren. Bukan bisa lagi, Bang. Itu keren, sudah keren. ring bebas, Bang. Iya, benar. Mau nggak terima langsung ditonjok bisa. Benar, Beda benar, dengan benar, TikTok, nonjok apa? Benar. Artinya Kalau di bisa sana- diajak debat. Di sana udah ring bebas. Berdua, tahu-taunya udah bonyok, kan bisa. Iya. Alasannya kejedot. Iya, benar. Bisa saja, makanya Ustadz Yahya Waloni bisa saja mengajak dia berdebat, ya kan, jadi mainan di dalam gitu ya kan. Ya, Yang nggak memang bisa kayak gitu dipukulin kan biasanya. gitu kan. Kan bisa aja. Orang sama Tapi- saya aja kalau cerita lucu-lucuan sama saya. Iya. Cuman kalau sama Gus Dur saya nggak mau tidur bareng, ngorok, nggak bisa tidur saya. Terus si Kak C ini di kreditnya apa aja? Cuman itu aja? Balsem ada nggak?
Nggak ada. Kalau balsem itu nggak ada, cuman yang ngerinya saya sampai merinding ya liatnya. Sampai merindingnya gimana? Udah deh, masalah akhlaknya udah dia yang nanggung sendiri, maksudnya jangan ada penghakiman seperti itu gitu loh Bang. Tapi ya namanya juga dibakar kan, tetap hatinya dia mempertahankan keyakinan kan, gitu. Ya saya juga sama, tapi kan saya nggak main seperti itu gitu loh. Iya. Itu dia lagi tidur atau lagi gimana tuh? Enggak. Pertamanya kan gini, saya kan kebetulan kan yang megang kamar orang-orang baru tuh. Kalau orang baru ya saya juga ya gimana ya, saya nggak mau munafik lah, kalau ada orang baru biasa perkenalan lah, orang saya aja pertama kan kayak gitu, itu turun temurun memang. Biasa ya terus. Iya, turun temurun. Jadi anak buah saya itu waktu itu, Maulana, ayo kamu ikut. Begitu saya lihat suratnya, enggak lah, dia tetangga saya. Enggak lah, enggak. Akhirnya tanpa ada rem, tanpa ada apapun, langsung masak. Pertama sama Pak Napoleon tuh, buet, langsung kejadian, salahnya di bawah CCTV. Iya. Lebam dulu lah pertama ya, lebam dulu ya. Bukan lebam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus udah seperti itu, udah lebam sama Pak Napoleon, CCTV padahal udah diakalin Bang. Biasalah, kita kan kompak kalau yang kayak gitu Bang. Iya. CCTV udah siap resek semuanya. Tapi salahnya mungkin udah panas, udah beberapa hari ditahan sih. Dia itu memang udah ditahan. Kalau lewat ke kamar saya udah ngeliriknya ke isolasi aja. Wah, ini ada apa nih? Ada beneran terjadi. Begitu didulin sama seorang jenderal, yang lainnya kayak dibakar. Ikutlah, iyalah, betul. Perasaannya gini lah, kalau ada apa-apa, udah gua ada yang belain ini jenderal, itu mungkin. Iya, mungkin ya. Akhirnya langsung masuk, terus tamping si Japar. Ntar aku mau dulu katanya. Beneran. Sampai kreseknya di kamar saya lagi. Aduh, ini gimana? Saya ya namanya manusia, saya juga kan manusia. Kalau lihat seperti itu tetap hati saya juga kan gimana? Benar. Tuh, saya nggak mau dilarikan dulu ke keyakinan, nggak. Cuman kan gimana ya, apa ya namanya sosial ya Bang? Sesama manusia gitu. Maksud saya diomongin dengan baik lah gitu loh. Jangan. Tapi ya namanya juga udah masa, yang mau disalahin siapa Bang? Ya, maksudnya gini, sebelum adanya dia, kan biasa memang prospek ya. Ada nggak seberat seperti dia gitu? Ya. Separah seperti dia? Ada sih. Ada juga ya? Mungkin kasus ini ya? Almarhum. Iya. Almarhum. Cuman kan waktu itu COVID. Kresekin aja, udah kena COVID padahal. Iya, benar. Aku cuman mau bilang bahwa si Kece itu nggak kapok. Orang dia sama si Yuli kemarin ada sempat menghujat kok, buka room terus dia. Kalau saya gini Bang, buat abang-abang siapapun yang ada di sono. Jadi kalau saya itu sering masuk ke Abah Kace itu, saya manggilnya Abah karena namanya orang Sunda ya, saya manggilnya Abah lah, orang tua tetap gitu Bang. Jadi bukan saya masuk di sini mau debat agama, saya enggak, saya mah reoni cerita gitu loh. Cerita yang saya lihat, yang saya alami saya sampaikan, nggak dikurangin atau dilebihin. Dilebihin juga apa untungnya buat saya? Nanti saya dicari orang masalah masuk penjara lah. Ini Bang JM, kan Anda abang Muslim ya. Ketika di room itu bahas mengenai lintas agama, gimana turun aja gitu. Kalau memang mau tentang sosialisasi awal-awalnya mungkin ya nggak apa-apa. Iya benar. Saya terima kasih abang udah nasehatin saya. Cuman kan saya gini Bang, saya seorang Muslim. Jadi saya juga ingin menambah keimanan saya. Bagaimana saya mau nambah iman saya kalau gaulnya sesama Islam? Jadi coba deh. Jadi alhamdulillah saya jadi hati-hati gitu Bang, tujuan saya. Iya, itunya makanya ketika ngobrolannya mengenai tapi saya nggak pernah mengenai pengalaman, nggak apa-apa, nggak masalah kita juga. Tapi kalau ketika ada lintas agama, karena gini, kami nggak peduli Bang. Kalau kami ketahui Muslim ada di atas itu ya, ketika mereka membahas tentang hujatan terhadap Islam, kami akan perlakukan sama dengan mereka yang kafir. Kami nggak peduli. Kami debater Muslim nih di sini nggak main-main, bukan mainan. Kami mengcounter hujatan terhadap Islam. Kapanpun, dimanapun,
Keadaan Kalau apapun. kalau saya naik di situ juga ngomong. Kadang ini kadang Abah Kace ini ada Muslim satu, Maulana itu Muslim. Ya, tapi saya di sini nggak mau ngomongin agama. Saya reoni. Reoni lama nggak jumpa, gimana kabarnya? Kebetulan sedaerah sekampung sih, Bang. Tahu Selama keluarga Bang saya naik juga. selama Bang naik ke Komal dia, ada nggak di situ penghujatan terhadap Islam? Saya dia nggak ngomong masalah ini aja, masalah apa namanya, yang agama-agama dia aja. Cuman saya diem aja di situ. Oh, Iya. menjelaskan Cuman tentang saya agama dia. ngomong gini, karena saya baru main TikTok, kalau bisa on cam katanya harus ada follower, ya kan gitu katanya. Harus banyak. Kalau saya nggak ngerti, saya udah lama ketinggalan. Nah, nanti kalau udah on cam katanya harus ada 200 orang katanya gitu. Kan harus 200 orang katanya, Bang. Ya maksud saya kan waktu abang di sana nggak ada ya mereka penghujatan terhadap Islam, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Selang Nabi nggak ada ya? Kalau Nggak ada. penghujatan seperti itu ya saya juga ngomong. Saya ngomongnya gini. Enggak, Jadi Bang saya GNM, waktu kamu saya- masuk ada sama Yuli nggak? Maghrib. Ya, Apa? maghrib. Sama Yuli. Yuli itu siapa? Ya itu Oten, Oten itu apa sih? orang Kristen. Orang Kristen Oten namanya. Ya. Aduh, nggak ngerti. Saya belum ngerti. Nanti saya jadi apologet deh. Gimana sih caranya? Udah nanti abang main sering aja ke Komal, aku nanti main ya. Udah punya Maksudnya, abang. Punya abang yang Ya. mana ini saya Iya, saya ini. follow. Akang, Iya. maksudnya Follow-nya gimana? Oh, itu ada plus ya? waktu Akang naik di atas ada si cewek itu enggak? Cewek banyak, Mama. Ya emang si Yuli mama. Dia nggak tahu, Ya, madam. saya Dia nggak kan tahu. nggak Dia nggak tahu. ngerti. Dunia apologet ini nggak ngerti dia, belum paham. Nggak ngerti, saya itu di situ cerita, saya itu di dalam. Jadi saya itu tahu persis. Tadi itu MKC itu naik, kirain punya dia. Saya naik ke sini, saya malah naiknya loh. Ini punya siapa? Saya nggak tahu ini punya siapa. Tadi kan naik dia, MKC saya naik. Bah, tolong naikin saya.